Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa fuyudatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat himmatu salikin, tidaklah himmah seorang salik, tidaklah kemauan seorang salik, antaqifa indama kusifa laha, untuk terhenti, untuk eksis atau terhenti indama kusifalaha, ketika tersingkap baginya, maksudnya tersingkap rahasia dan cahaya ya dalam hatinya. Illa wanadathu hawatiful haqiqah, kecuali suara-suara hakikat memanggilnya. Ya, suara itu tidak berbentuk suara tapi suara hal ya, suara hal. Nanti penjelasannya. Jadi sebenarnya himmah itu kemauan yang kuat, power yang kuat dalam menuju Allah. Nah, ketika seorang salik tersingkap rahasia dalam hatinya, itu kadang-kadang tertipu oleh ketersingkapan rahasia itu. Ya, misalnya melihat sesuatu yang gaib, ya, atau berbeda dengan yang lain, punya keistimewaan, sehingga dia tidak lagi, kalau yang tertipu ini ya, tidak lagi melanjutkan perjalanan menuju Allah, tapi sudah tertipu dengan berbagai macam keistimewaan, ketersingkapan dalam dirinya. Sama halnya kamu ke Surabaya dari Sumeneb misalnya, tiba-tiba nyampe di Bangkalan itu ada pertunjukan berhari-hari. Nah, kamu tertarik dengan pertunjukan itu, sehingga kamu ya tengok berhari-hari juga tengok, maka ya tidak akan sampai ke Surabaya ya, kecuali bisa menyelesaikan itu. Sama halnya dengan ketersingkapan itu ya. Ya, seyogianya himmah seorang salik itu tidak terhenti ketika dibuka suatu rahasia oleh Allah ya. Ya, itu maksudnya nanti ya. Illa wanadathu hawatiful haqiqah, kecuali memanggil kepadanya suara hakikat. Allazi tatlubu amamakah, yang engkau cari ada di depanmu. Kata suara itu ya, suara hakikat itu. Wala tabarraj, dan tidak menampakkan atau tidak menghiasi lahu bagi salik dawahirul muqawwanat, oleh dohir dari realitas yang ada. Tidak menampakkan perhiasan kepada seorang salik ya, sesuatu yang ada, dahir dari sesuatu yang ada. Illa wanadathu haqaiquha, kecuali memanggil kepada salik haqaiquha, apa hakikat dari realitas atau dahir realitas yang ada itu. Artinya tidaklah menampakkan keperhiasan kepada seorang salik kecuali memperingati dengan hakikat-hakikatnya. Ya, memperingati dalam bentuk hal ya, dalam bentuk hal. Innama nahnu fitnatun fala takfur, katanya, kata yang memperingati hakikatnya itu, innama nahnu fitnatun fala takfur, kamilah ini adalah fitnah, sesungguhnya kami adalah fitnah, ujian, fala takfur, janganlah kamu kafir ya. Ai ma qasada salikun aisairun ilallahi ta'ala, maka qasada salikun, tidak bermaksud siapa salik, aisairu ilallahi, artinya orang yang berjalan menuju Allah, ayyakifa, untuk terhenti, bihimmatihi, dengan himmahnya salik, dengan himmah yang tingginya salik. Tinggi himmah itu kemauan yang tinggi ya. Himmatihi, dengan himmahnya salik, indama kusifat, ketika tersingkaplah baginya, bagi himmah, minal anwari wal asrari fi asna'is sayri donnan minhu, tersingkap daripada nur-nur dan rahasia-rahasia di dalam
pertengahan perjalanannya seraya menyangka ya daripada nur itu, daripada sesuatu yang tersingkap itu, annahu wasala ilan nihayati fil ma'rifah, bahwasanya ia telah sampai kepada puncak kemakrifatan ya. Jadi itu namanya tertipu kalau menyangka begitu ya. Ya salik itu seyogianya ya tidak tertipu, tidak bermaksud terhenti di situ ya, maksudnya ini ya. Kalau terhenti di situ namanya tertipu, menyangka bahwa ia sudah nyampe ke puncak kemakrifatan, padahal itu hanyalah ya ketertipuan saja. Bukan itu esensinya yang harus dicari, bukan ketersingkapan cahaya, ketersingkapan hal-hal yang gaib atau karomah misalnya diberikan keistimewaan sehingga tidak melanjutkan perjalanan ya, karena beranggapan sudah sampai. Nah ya, itu bagi orang salik itu perlu diperhatikan hal begitu. Illa wanadat hawatiful haqiqah, kecuali memanggil kepadanya ya suara hakikat. Hawatif jam'u hatifin adalah jamak daripada lafad hatifin. Wahwa adapun hatif ya, ma yusma'u sautuhu wa la yura sakhsuhu, sesuatu yang bisa didengar suaranya dan tidak bisa dilihat pribadinya atau orangnya. Jadi hatif itu sesuatu yang bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat orangnya. Seperti telepon genggam itu bahasa Arabnya itu hatif ya. Telepon genggam itu dulu karena kenapa, suaranya didengar, orangnya tidak dilihat. Ai qalat artinya berkata, lahu bagi Salik, bilisa qalat berkata siapa, hawatiful haqiqah lahu bagi Salik, bilisanil hali dengan bahasa hal ya. Bahasa hal itu bahasa ya hati lah gampangnya. Alladzi tatlubuhu, yang engkau cari kepadanya, maka ada di depanmu ya, kata lisanul hal itu ya. Fala taqif, maka janganlah engkau berhenti. Wa ma altafa qaula Abil Hasan At-Tustari, alangkah indahnya, alangkah ya lembutnya perkataan Abul Hasan At-Tustari fi hadal makna, dalam makna ini, dalam arti ini. Wala taltafit fis sayri ghairan fa kullu ma siwallahi ghairun, dan janganlah engkau menoleh dalam perjalanannya kepada selain Allah. Fa kullu ma siwallahi ghairun, dan adapun setiap selain Allah itu tidak ada. Fattahid dzikrahu hisna, fattahid dzikrahu hisna, maka buatlah menyebut kepada Allah hisna sebagai benteng diri. Wa kullu maqamin la takum fihi innahu hijabun, setiap maqam ya, setiap kedudukan yang Allah tidak tempatkan di dalamnya, di dalam kedudukan itu, innahu hijabun, sesungguhnya ia adalah hijab, penghalang. Fajuddas sayra wastanjidil auna, maka bersungguh-sungguhlah dalam berjalan menuju Allah dan mintalah pertolongan. Wa mahma tara kullal maratib tujlah, dan setiap engkau melihat ya, atau ketika engkau melihat setiap tingkatan-tingkatan yang tampak ya, tingkatan hal ya, alaika kepadamu fahul anha fa an mithliha hulna, maka lepaskanlah ia, karena itu seperti tadi dijelaskan itu adalah ketertipuan ya yang tampak, tingkatan apapun itu, sehingga kamu terhenti perjalanannya. Fa'an mitliha hulna, dan seperti maratib, dan dari ya serupa dengan hulna, setiap tingkatan itu hulna kami lepaskan. Artinya setiap yang serupa dengan tingkatan atau yang tampak dalam hati itu lepaskan. Wa qul laisa li fi ghairi dzatika matlabun, dan katakanlah laisa li fi ghairi dzatika matlabun, tidaklah bagiku pada selain zatmu itu punya aku cari ya. Aku tidak mencari selain pada zatmu, itu maksudnya. Fala suratun tujla wala turfatat tujna, fala suratun tujla, tidak ada potret, tidak ada gambar, tidak ada bayangan yang tampak,
wala turfatun tujnah, dan tidak ada hadiah yang bisa dipetik atau bisa diambil. Wa qala sultanul asyiqin, berkata siapa sultanul asyiqin. Sultanul asyiqin ini julukannya Ibnul Farid ya. Ibnul Farid, siapa Ibnul Farid? Qala li husnu kulli syai'in tajalla bi tamalla fakultu qasdi wara'aka. Qala li husnu kulli syai'in tajalla, berkata kepadaku setiap atau keindahan setiap sesuatu yang tampak. Seakan-akan itu maksudnya. Setiap yang keindahan setiap sesuatu yang tampak, berkata kepada Ibnul Farid, bi tamalla fakultu qasdi wara'aka, kepadaku ya merayu, fakultu qasdi wara'aka, dan aku katakan tujuanku bukanlah kamu. Li habibun araka fihi mu'annah, aku punya kekasih yang aku melihatmu di dalam kekasih itu. Kekasih itulah adalah yang dituju. Gurra wairi wa fihi mu'anna araka, dia memperdaya atau diperdaya selain aku diperdaya, dan di dalam kekasih itu aku melihatmu. Ialah tujuanku, ialah maksudnya yaitu ya, wahadal qalbu hubbahu faltafati, wahadal qalbu hubbahu ya, saya satukan, bukan saya ya maksudnya, menyatu al qalbu, hati, kepada untuk mencintainya, hati menyatu untuk mencintainya. Fa'il tifatila kasyirkun wala ara al israka, menoleh kepadamu sebuah kesyirikan, dan aku tidak ingin ya, tidak ingin melihat kesyirikan atau tidak ingin melakukan kesyirikan. Wa qauluhu wala tabarrajat, adapun perkataan Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam itu ya, dalam Al-Hikam yang ke-20 itu, wala tabarrajat dalam lafaz tabarrajat. Ay adharat, artinya tampak, lahu bagi salik, zinataha, perhiasannya. Zawahirul muqawwadat ya, oleh dohir sesuatu yang ada atau realitas yang ada. Allati hiya kal arus fi tabarrujiha, yang ialah adalah seperti pengantin di dalam hiasannya. Maka diserupakan pengantin ya. Illa wanadat haqa'iqwa ay bawatinuha, kecuali memanggil batin-batin dari setiap yang ada itu. Artinya setiap yang ada itu tidak akan menampakkan keindahannya, perhiasannya kepada seorang salik, kecuali dari batinnya itu akan memanggil seorang salik bilisanil hali, dengan bahasa hal ya, memperingati, intinya memperingati. Innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami adalah itu fitnah, ay ibtila'un wa ikhtibarun, artinya ya ujian dan cobaan. Fala takfur, janganlah engkau kafir. Wala fala taftatin bina, maka janganlah ya terfitnah oleh kami, menjadi fitnah oleh kami. Wala takif indana, maka janganlah engkau terhenti di sisi kami. Jangan terhenti ketika ya ada ujian itu, ditampakkan perhiasan ke sesuatu yang ada itu. Kenapa? Fatah jubah, karena engkau akan terhijab, bina oleh kami, an ma'rifatillahi allati la tatanahi, dari ma'rifat Allah yang terbatas, fi daril baqa'il abadiyati, di darul baqa, dia rumah kekekalan al-abadiyah yang selamanya ya, di hadirat Allah atau di surga. Fadlan an hadhihi darib daniyah ya, utamanya di rumah yang rendah ini, artinya di dunia ini ya. Ya. Wa huwa kufrun bihaqqil mun'imi jalla sya'nu, dan ialah adalah kafir ya,
kafir. Kalau begitu kafir dengan Allah yang memberikan nikmat jalla sya'nuhu yang agung keadaannya. Wabil jumlati, dan secara umum, secara jumlah, secara keseluruhan, falwuqufu bil himmati ala syai'in dunal haqqi khusranun. Adapun terhenti dengan himmah, terhenti himmahnya ala syai'in terhadap sesuatu dunal haqqi yang bukan Allah, yang bukan kebenaran, yaitu Allah, khusranun adalah kerugian. Wal istighalu bi talabi ma yuqarribu ilaihi karamatun minallahi wa ridwanun. Wal istighalu bi talabi ma, adapun menyibukkan diri dengan mencari sesuatu yuqarribu yang bisa mendekatkan ma itu ilaihi kepada Allah, karamatun minallahi adalah kemuliaan daripada Allah, wa ridwanun dan keridhaan. Fajudda fit talabi, dan bersungguh-sungguhlah dalam mencarinya. Wal tazim dan tetaplah husnal azab, akan adab yang baik. Hikmah yang ke-21, talabuka minhu ittihamun lahu, adapun menuntutmu, memohonmu adalah ataupun permintaanmu mulut ini adalah talabuka, adapun permohonanmu, permintaanmu minhu kepada Allah, ittihamun adalah sangkaan yang salah, lahu bagi Allah. Ya. Permintaanmu kepada Allah itu adalah kecurigaan yang salah bagi Allah. Tapi permintaan yang dimaksud adalah permintaan yang disertai keyakinan atau berpegang teguh pada permintaan itu, tidak berpegang teguh kepada Allah, atau meyakini bahwa Allah tidak akan memberi kalau tidak diminta. Itu kan kesalahan ya. Kecurigaan yang salah kepada Allah. Karena Allah itu memberikan rezeki, memberikan sesuatu tanpa diminta, Allah bisa memberikannya. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Ya. Adapun permintaanmu kepada Allah, ghaibatun minka anhu, adalah bukti gaibnya, ketidakadaannya darimu, anhu daripada Allah. Permohonanmu itu kepada Allah berarti menunjukkan kamu tidak hadir bersama Allah. Kenapa Allah diminta kalau sudah hadir dalam qalb? Misalnya kamu meminta untuk usul, ya berarti kamu tidak usul, tidak hadir. Atau kamu meminta dekat kepada Allah, berarti kamu tidak dekat. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu, adapun mencarimu, permintaanmu maksud saya ya. Wa talabuka, adapun permintaanmu li ghairihi pada selain Allah, likillati hayaika minhu, karena adanya minimnya rasa malumu minhu kepada Allah. Wa talabuka, adapun permohonanmu atau permintaanmu min ghairihi, dari selain Allah, liwujudi bu'dika anhu, karena adanya jauhmu daripada Allah, karena kamu jauh. Ay talabuka minhu ta'ala hawaijaka mu'tamidan ala talaba, permohonanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan hawaijaka, hajat-hajatmu, mu'tamidan seraya berpegang teguh ala talabi, atas talab permintaan itu. Yang dimaksud permohonan kepada Allah itu yaitu permohonan hajat-hajatmu dengan berpegang teguh dengan permohonan itu, permintaan itu, bukan berpegang teguh kepada Allah. Itu yang dimaksud ittihamun, mu'taqidan seraya yakin, annahu bahwasanya Allah, laulahu andaikan tidak karena memohon, lamma khasala matlubuka, tidak hasil tujuanmu atau cita-citamu atau keinginanmu. Itu yang dimaksud ittihamun lahu ta'ala, adalah kecurigaan yang salah bagi Allah. Ya. Bi'annahu, dengan anggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yarzuquka, tidak memberikanmu illa bitalab, kecuali dengan meminta. Idlau wasakta, karena seandainya
engkau percaya bihi dengan Allah fi isali manafi'ika ilaika dalam menyampaikan kemanfaatan kepadamu min ghairi su'alin tanpa meminta. Allah menyampaikan kemanfaatan kalau kamu yakin bahwa Allah bisa menyampaikan kemudaratan kepadamu tanpa kamu minta, lamma talabta, mengapa kau lamma talabta, maka kamu tidak akan meminta. Wa amma idza kana talabu ala wajib ta'abbudi imtisalan liqauli ta'ala, adapun manakala permintaan itu ala wajib ta'abbudi, dari segi beribadah, ta'abbud menyembah diri, imtisalan liqauli ta'ala karena melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa itu lakum bagi kalian. Fala yakunu ma'lunan, maka tolab yang seperti itu, permintaan itu ma'lulan, tidak tercela, ya, tidak apa-apa, tidak berefek negatif. Fala yakuna, maka tidak ada tolab itu, permintaan itu ma'lulan, tidak berefek negatif. Wa bihadza, oleh karena ini oleh karena hikmah ini yujma'u terhimpun baina talabid du'ai wan nahyi antara permohonan doa dan larangan untuk memohon, ya, seakan-akan berkumpul dua hal itu. Kalau doa itu dianjurkan, tapi yang dilarang permohonan yang didasarkan berpegang teguh pada tolak permohonan itu. Wa kadzalika, dan adalah demikian juga talabuka adalah permohonan mulahu bagi Allah Subhanahu wa taala, bi antatluba dengan cara engkau meminta atau memohon kurbaka kedekatanmu minhu dari Allah Subhanahu wa taala, wal usula ilaihi, dan sampai usul kepada Allah, bi amalika dengan amalmu. Begitu juga kamu meminta dekat dengan Allah, minta usul kepada Allah dengan amalmu sendiri. Ghaibatun minka anhu, itu adalah ketidakhadiran kamu anhu dari Allah. Idil hadiru la yutlabu, karena yang hadir, yang ada, yang tetap dalam hati, yang ada dalam hati, la yutlabu, tidak akan dicari. Wa huwa ta'ala aqrabu ilaika min habbil warid, dan adapun Allah Subhanahu wa taala aqrabu ilaika min habbil warid, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi. Wa kadzalika, adalah demikian juga talabu kali ghairihi minal a'radid dunyawiyati, demikian juga permohonanmu kepada Allah daripada tujuan-tujuan keduniaan, awil maratibil ukhrawiyah, atau tujuan tingkatan keakhiratan, misalnya ingin surga, ingin surga ini atau ingin surga itu. Likillati hayaika minhu, karena adanya minimnya rasa malumu kepada Allah. Idlau istahaita, andaikan kamu merasa malu minhu kepada Allah, lam tuksir, kamu tidak akan mengutamakan alaihi kepadanya, kepada talab itu, permohonan, siwahu, kecuali Allah. Wa kadzalika talabuka, adalah demikian juga permintaanmu min ghairihi, dari selain Allah Subhanahu wa taala, ghafilan, seraya lupa, lalai, fi halit talabi an maulaka, dalam keadaan meminta, lalai dalam keadaan meminta itu, lalai an maulaka, dari Tuhanmu. Innama yakunu liwujudi bu'dika anhu, hanyalah yakunu, ada, liwujudi bu'dika anhu, karena adanya rasa jauhmu kepada Allah. Wa idlau kana qariban, idlau kana, seandainya ada Allah itu qariban, dekat, minka, darimu, lakana, niscaya ada ghairuhu, selain Allah, ba'idan, angka jauh darimu. Ya, seandainya Allah dekat kepadamu, maka yang lain jauh.
fattalabu bi aujahuhil arba'ati ma'lulun. Adapun permintaan dengan 4 segi itu maklulun, tercelah atau berdampak negatif. Ya 4 permintaan tadi yang hikmah yang ke-21 itu kan 4 ya. Sawa'un kana muta'alliqan bil haqqi atau bil haqqi atau bil khalqi. Sawa'un sama saja karena ada permintaan itu muta'alliqan bil haqqi atau bil khalqi, berhubungan dengan Allah atau dengan makhluk, sama saja. Illa ma kana ala wajhi ta'abbudi wa ta'addubi, kecuali karena ada permintaan itu, illa ma kecuali permintaan karena yang ada ma ala wajhi ta'abbudi, dari segi beribadah, dengan cara beribadah, misalnya berdoa ibadah, bukan meminta biasa tapi beribadah. Doa itu kan ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah ya, dalam hadis. Doa itu otak daripada ibadah. Wa at-taddubi, dan beradab. Lattiba'il amri, dan mengikuti perintah Allah. Wa idharil faqah, dan menampakkan kemelaratan. Ya. Hikmah yang ke-22. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidaklah daripada nafas kamu yang kamu hembuskan kepadanya, illa walahu qadarun fika yumdihi, kecuali bagi Allah adalah ketentuan, adapun ketentuan padamu yang Allah laksanakan kepadanya, yang Allah lewatkan kepadanya, artinya laksanakan, yang Allah terapkan kepadanya, kepada nafas. An-nafasu bi fathil fa'i juz'un minal hawa'i. Adapun nafas bi fathil fa'i dengan fathahnya fa juz'un adalah bagian minal hawa'i daripada udara, yakhruju seraya keluar atau yang keluar, min batinil badani dari dalamnya badan, fi juz'in minaz zaman, dalam bagian kecil daripada waktu, di zaman. Wal makna, adapun maknanya laisa man nafasa min anfasika, laisa min nafasi, laisa tiadalah daripada nafasnya, min anfasika daripada nafas-nafasmu, tubdihi yang kamu hembuskan, tadhuruhu yang kamu zahirkan, yang kamu tampakkan kepadanya, bi qudratillahi dengan kudrat Allah Ta'ala, illa walahu ta'ala fika qadarun, kecuali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala padamu qadarun adalah ketentuan, semuanya itu ketentuan Allah yang kamu hembuskan itu. Bifathid dali dengan fathahnya dal, al-muhmalati yang tidak dititik, qadarun ay amrun muqaddarun, artinya perkara yang ditakdirkan, nasilun yang tumbuh atau yang muncul, an kudrati wa iradatihi ta'ala, daripada kudrahnya Allah dan iradahnya Allah, semuanya kudrah dan iradahnya Allah, hembusan nafas yang kamu hembuskan itu. Ayam faluhu kainan makana, artinya melaksanakannya atau menjalankan Allahu kepadanya kainan makana, sesuai adanya, hembusan nafas itu ya sesuai adanya, apa adanya. Fa antara hinul qada'i wal qadari fi kulli nafasin wa fi kulli tarfati 'ainin. Adapun engkau rahinul qada'i, ini agak cepat ya, karena masih ada lagi hikmah yang ke-20 kita baca. Fa antara hinun, dan adapun engkau rahinun adalah ya terjamin oleh qada dan qadar. Rahin itu ya tergadaikan oleh qada dan qadar. Artinya kamu ya apa kata qada dan qadar, fi kulli nafasin, di setiap nafas, wa fi kulli tarfati ainin, dan di setiap ya penciapan kedipan mata, fakun abdan lillahi fi kulli syai', maka jadilah engkau hamba ya, yang mengabdi lillahi untuk Allah, karena Allah, fi kulli syai' dalam segala sesuatu, ata'an wa man'an, baik dalam keadaan dalam pemberian Allah, wa man'an atau tidak dalam pemberian Allah, wa izan baik dalam kemuliaan, wa dhullan atau dalam kehinaan, tetap hanya kepada Allah, wa qabdan baik dalam keadaan ya sesungguhnya qabdan ini ya menggenggam, artinya dalam keadaan kau takut, wabastan dalam keadaan kau Allah membentangkan rahmatnya ya, qabdan Allah ya menggenggam rahmatnya,
Artinya kamu itu kalau dalam tasawuf kabdan itu condong kepada rasa takut ya, wabastan dan hamparan Allah, artinya kamu ada harapan kepada Allah, wafakdan baik kamu dalam kehilangan, ketiadaan, wawajdan dan rasa wajid, rasa rindu. Artinya ya intinya kamu tetap menjadi hamba Allah yang baik, baik Allah memberi atau tidak memberi, baik kamu dalam keadaan mulia atau tidak mulia, baik Allah dalam keadaan membentangkan rahmatnya atau dalam keadaan kamu kehilangan atau kamu berada ila ghairi dzalika min mukhtalifatil athar ya. Sampai selain itu, artinya dan selainnya, selain yang disebutkan itu min mukhtalifatil athar, daripada ya perbedaan-perbedaan asar pengaruh, atau juga asar bisa dimaknakan penciptaan ya, penciptaan segala yang diciptakan itu asar. Watanakulatil atwar ya, dan ya berpindahnya power, masa atau tingkatan ya, baik berpindah-pindahnya tingkatan kamu. Fa innal kamilina min ahlillahi yura'unal haqqa fi kulli nafasin. Karena sesungguhnya orang-orang yang kamil, orang-orang yang sempurna, min ahlillahi, dari ahli Allah, orang yang ahli Allah, yura'unal haqqa ya, ya, menjaga Allah, selalu mengawasi Allah, fi kulli nafasin, dalam setiap nafas yang terhembus. Jadi setiap nafasnya selalu muraqabah ya, dalam ilmu tasawuf, merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakunu abadan bil muwafaqati, sehingga ia menjadi abadan selamanya bil muwafaqati ma Allah taala, selalu serasi bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena merasa terawasi. Wa hadza maqamun syarifun la yufi, atau la yufah. Inilah makam yang mulia, la yufata, tidak disempurnakan bihi, dengannya, dengan makam itu illa ahlul inayat, kecuali orang yang ahli mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul inayat ya para wali. Wa man ghafala fi hisabihi khasura fi iktisabihi, barang siapa yang lalang dalam introspeksinya, khasura fi iktisabihi, maka rugilah fi iktisabihi, dalam pendapatannya, dalam hasilnya. Wa qala ba'dul arifin, dan berkata sebagian orang arif, man adraka fi nafsi taghyir wa tabdil fi kulli nafasin fa huwal alim, barang siapa yang ya mengetahui atau sadar fi nafsi, dalam dirinya, at-taghyir wa tabdil, ada perubahan dan pergantian, fi kulli nafasin, dalam setiap nafasnya ya, fa huwal alim bi qaulihi ta'ala, maka dialah orang yang alim dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu yaumin huwa fi syan, setiap hari ya dalam keadaan sibuk. Wa ma awwafa qaula ba'dihim, dan alangkah lembutnya perkataan sebagian ulama, nafadat maqadirul ilahi wa hukmuhu, telah terlaksana, telah habis, nafadat, telah tembus, terlaksana, maqadirul ilahi wa hukmuhu ya, ketetapan Allah dan hukumnya, takdir Allah dan ketetapan Allah. Fa'arifu adaka min la'allah wa min law, maka istirahatkan hatimu, fuadmu, hati terdalammu, min la'alla wa min law, dari kata-kata la'allah, semoga, min law, dan seandainya ya. Artinya istirahatkan hatimu dari pengharapan semu, seandainya begini, agar begini, itu jangan seperti itu maksudnya ya. Hikmah yang ke-23 ini mungkin terakhir. La tatarakkab, jangan engkau menunggu, faraghal awyari, akan kosongnya ya kesibukan. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi, karena hal itu memutuskanmu
daripada adanya pengawasan, ya, merasa memutuskan dari adanya muraqabah lahu bagi Allah. Fima huwa muqimuka fihi, pada sesuatu, huwa adapun mah muqimuka yang Allah menetapkan kepadamu fihi padanya. Jadi ya, karena kamu menunggu waktu sempat dari kesibukan, sehingga itu memutuskanmu dari muraqabah padahal yang Allah tetapkan kepadamu dalam hal itu. Aila tantazir, jangan kau menunggu ayyuhal murid, wahai murid, intiha al-aghyar, akan akhir dari kesibukannya, allati minha, yang dari kesibukan itu, ma aqamaka fihil haqqu, sesuatu yang Allah tetapkan kepadamu, fihi, di dalamnya, al-haqqu, oleh Allah. Ma aqamah, sesuatu, aqamah, yang Allah yang menetapkan kepadamu, fihi, di dalam sesuatu itu, al-haqqu, yaitu Allah, yang Allah tetapkan pada sesuatu itu. Bal raqabahu fima tataraqqabu faraghahu, akan tetapi tunggulah raqabah, ya, mengawasilah raqabahu, bal raqabahu, artinya mengawasinya kepadanya, fima tataraqqaba faraghuhu, bal raqibhu fima tataraqqaba faraghuhu, akan tetapi raqibhu, awasilah kepadanya atau tunggulah kepadanya, fima tataraqqaba faraghuhu, pada sesuatu yang engkau nanti, faraghahu, sempatmu. Jadi jangan menunggu waktu yang kedua, ya. Jadi waktu itu gunakan saja, jangan menunggu apa yang Allah tidak tetapkan kepadamu. Fa inna ta'milaka lil waqti tsani yamna'uka minal qiyami bihaqqil waqtil ladzi anta fihi, karena ya angan-anganmu pada waktu yang kedua, yamna'uka minal qiyami bihaqqil waqtil ladzi anta fihi, mencegahmu dari melaksanakan haknya pada waktu yang Allah tetapkan di dalamnya, yang Allah menetapkanmu di dalam waktu itu, di dalam posisi itu. Ini sebenarnya sama dengan hikmah-hikmah sebelum ini, ya. Artinya kamu jangan mengharap, ya, waktu lain, ya, selain yang Allah tetapkan pada posisi itu. Wal faqirus shadiqu yakunu fi kulli waqtin bihasbihi, adapun orang yang butuh kepada Allah, as-sadiq, yang shadiq, yang jujur, yang benar, yakunu, adalah ada itu fakir, fi kulli waqtin bihasbihi, setiap waktu adalah ia introspeksi atau hitung-hitung. Wa ila ba'dul arifina mata yastarihul fakir, dan ditanya sebagian orang ahli ma'rifat, kapan orang fakir itu beristirahat. Orang fakir itu orang yang terpaut hatinya kepada Allah, ya, atau orang yang butuh kepada Allah. Faqala, maka menjawab sopo fakir, illam yara waqtan ghairal waqtil ladzi huwa fih, ketika tidak melihat waktu selain waktu yang Allah tetapkan kepadanya. Artinya kamu tidak melirik kesempatan lain, ya, kesempatan lain yang Allah tetapkan kepadamu. Ya, misalnya kamu dalam makom sabar, ya, jangan melirik lain, itu kelola saja. Bagaimana mengatasi sabar itu maksudnya. Jangan melihat kesempatan lain. Wa qala ba'dul mufassirin fi qouli ta'ala, dan berkata sebagian ahli tafsir, fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian itu bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan kebaikan itu adalah fitnah. Ainah tabirukum bisyiddah war raha, artinya kami uji kalian itu bisyiddah, dengan di waktu, ya, melarat, warroha, dan di waktu senggang, di waktu lapang, ya.
wassihati wassaqam, di waktu sehat dan sakit, wal ghina wal faqri, di waktu kaya dan fakir, wakilah, dan dikatakan, ditanya ya, dan ditanya, bima tuhibbuna wa ma tukrihun, sebab apa atau dengan apa kamu mencintai, wa ma tukrihun, dan apa yang kau benci, bima tuhibbun, pada apa yang kamu cintai, apa yang kamu cintai itu maksudnya, wa ma takrahun, dan apa yang kamu benci ya, itu maksudnya. Lanandurah, niscaya kami menunggu, sukrakum, rasa syukurmu, fima tuhibbun, pada sesuatu yang kamu cintai, wasabrakum, dan sabarmu, fima takrahun, pada sesuatu yang kamu benci. Artinya ya, kamu selalu bersyukur pada sesuatu yang kamu cinta, yang kamu senangi, dan bersabar pada sesuatu yang kamu tidak sukai ya. La tastawrib uku al-aqdar wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.